Himne Partai Golkar. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum DPP Partai Golkar terpilih periode 2024-2029, Bapak Bahlil Lahadalia beserta Ibu Sri Suparni Bahlil Lahadalia. Seluruh fungsionaris tingkat pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota, bini sepuh dan para tokoh Partai Golkar, pimpinan Ormas Hasta Karya, pimpinan partai-partai politik yang hadir, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah hadir di malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penutupan Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024, Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Hadirin sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, karena selama 2 hari ini telah berlangsung Rapimnas dan Munas Partai Golkar tahun 2024 dengan 7 agenda rapat paripurna yang berjalan dengan baik dan juga lancar. Boleh tepuk tangan yang meriah para hadirin yang kami hormati. Dan di malam hari ini kita kembali berkumpul dalam acara penutupan Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024 di Assembly Hall JCC Senayan. Dan tentunya menjadi harapan kita bersama melalui musyawarah nasional akan menghasilkan hal-hal baik untuk membawa Partai Golkar terus berkarya tanpa henti, melayani negeri yang telah menempuh perjalanan selama 60 tahun. Hadirin yang berbahagia,
Mengawali acara, marilah kita saksikan bersama tarian Merajut Nusantara by Tim Roro. Atas tampilan tarian dari Tim Roro. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, mari kita simak laporan pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar oleh Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, didampingi oleh Bapak Bambang Susatyo, Bapak Adis Kadir, dan Ibu Sari Yuliati. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga penting, salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sama-sama kita hormati juga kita banggakan Wakil Presiden terpilih, Bapak Gibran Rakabuming Raka, khususnya yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita hormati, Ketua Umum terpilih Partai Golkar periode 2024-2029, Bapak Bahlil Lahadalia. Para ketua umum partai politik yang hadir, dari Gerindra, di sini langsung ketua hariannya, KB, Caimin, Demokrat, Mas Ahaye, PKS, Bapak Ahmad Saiku, dan ketua umumnya langsung juga, Menteri Perdagangan, Pak Zul, Partai Nasdem, abang saya, Pak Surya Paloh, dan PSI diwakili oleh Pak Sekjen. Yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Dewan Pembina Partai Golkar, ketuanya Bapak Abu Rizal Bakri, beserta seluruh jajaran Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung beserta seluruh jajaran Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasehat Bapak Luhut Binsar Panjaitan bersama seluruh jajaran, terima kasih Pak Luhut. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Bapak Agung Laksono beserta seluruh jajarannya. Ketua Dewan Etik Partai Golkar Kanda Hatta beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati seluruh anggota fraksi DPR RI. Secara khusus yang kami hormati seluruh ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Para ketua umum organisasi pendiri, juga organisasi yang didirikan, para ketua umum organisasi sayap, khususnya para ketua DPD Kabupaten Kota se-Indonesia. Oh, dari P3 Ketua Umum Pak Mardiono, mohon maaf. Hadirin peserta Munas yang berbahagia, juga rekan-rekan media. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas ridhonya, atas perkenannya kita semua dapat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Belum kami menyampaikan laporan, izinkan kami untuk memperkenalkan sebelah kanan kami Bapak Bambang Susatyo, bukan saja beliau Ketua MPR, tetapi juga Ketua Penyelenggara. Sebelah kiri saya Ibu Sari Yuliati, sebagai Ketua OC.
Sebelah kirinya Ibu Sari, Bapak Adis Kadir sebagai Ketua SC. Perkenankanlah kami mewakili seluruh peserta Munas mengucapkan selamat kepada Bapak Bahlil Lahadalia yang telah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Semoga Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil akan semakin kuat, akan semakin jaya, pasti lebih solid, pasti lebih kompak, dan dapat memenangkan kontestasi pemilu 2029 yang akan datang. Izinkan kami melaporkan bahwa alhamdulillah acara rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan musyawarah nasional atau Munas ke-11 Partai Golkar telah terselenggara secara baik. Bapak Presiden terpilih, Rapimnas kali ini dan juga Munas merupakan Rapimnas dan Munas tercepat mungkin dalam sejarah Partai Golkar. Tapi bisa dipastikan Bapak Presiden dan Presiden terpilih walaupun cepat tetap konstitusional. Rapimnas digelar pada tanggal 20 Agustus 2024 dimulai dengan pembukaan pada pukul 8.30 dan selesai pukul 9.30, jadi hanya 1 jam Bapak, hanya 1 jam. Dilanjutkan dengan sidang Rapimnas dari mulai pukul 10 sampai pukul 10.45 Pak, jadi hanya 45 menit Rapimnas kita. Rapimnas berlangsung dengan cepat dengan durasi sekitar 45 menit dan Rapimnas tahun ini yang tadi kami sampaikan, kami laporkan merupakan Rapimnas paling cepat dalam sejarah Partai Golkar. Sepertinya Bapak Presiden dan Bapak Presiden terpilih, peserta Rapimnas dan Munas memegang prinsip ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus dan tidak bertele-tele. Demikian juga pelaksanaan musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib. Munas diikuti oleh 1.500 peserta yang terdiri dari para ketua, sekretaris, bendahara, DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia, para ketua, sekretaris dari DPD Kabupaten Kota se-Indonesia, para ketua umum, ormas sayap pendiri, dan yang didirikan oleh Partai Golkar, juga dihadiri oleh DPP Partai Golkar periode 2019-2024, dan tak kalah pentingnya juga dihadiri oleh para pimpinan Dewan Partai Golkar. Munas 11 ini sebenarnya Bapak Presiden dan Bapak Presiden terpilih dapat dituntaskan tadi malam Pak. Karena tadi malam semua peserta Munas sudah sepakat mengusung dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai Ketua Umum Pak. Namun memang seperti yang diatur dalam konstitusi, dalam ADART, Munas juga memiliki kewenangan lainnya terkait bidang organisasi Partai Golkar, maka Munas juga melaksanakan rapat-rapat komisi yang terdiri dari bidang organisasi, bidang program umum, dan bidang pernyataan politik dan rekomendasi yang mungkin insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum terpilih.
Para peserta tetap bersemangat dan sangat-sangat antusias memberikan pandangan dan pemikiran untuk kemajuan Partai Golkar. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Munas. Kami juga tentu mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden terpilih, juga Bapak Wakil Presiden terpilih, para pini sepuh, dan seluruh undangan Munas 11 Partai Golkar tahun ini yang berkenan hadir dalam acara penutupan Munas malam hari ini. Bapak dan Ibu hadirin peserta Munas yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri laporan ini, secara khusus saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar 10 hari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh panitia. Ketua penyelenggara Mas Bambang Susatyo, didampingi Sekretaris Pak Aceh Hasan Sajili. Ketua OC Ibu Sari Yuliati, didampingi oleh Sekretaris Bapak Ilham Permana. Kemudian Ketua SC Bapak Adis Kadir, didampingi oleh Sekretaris Bapak Zulfikar Arse. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun, satu aja Bapak. Kebun di taman dihiasi bunga dahlia. Indah dilihat, sungguh sangat menawan. Selamat kepada Bapak Bahlil Lahadalia, insya Allah memimpin Partai Golkar menuju kejayaan. Terima kasih, demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak Bambang Susatyo, Bapak Adis Kadir, dan Ibu Sari Yuliati atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, golongan karya atau Golkar muncul dengan kolaborasi gagasan integralistik kolektivis sejak 1940. Saat itu gagasan ini mewujudkan dengan adanya golongan fungsional. Dari nama ini kemudian diubah dalam bahasa Sanskerta sehingga menjadi golongan karya pada 1959. Hingga kini, golongan karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar. Para hadirin yang kami hormati, untuk mengingat perjalanan Partai Golkar, mari kita saksikan bersama video sejarah Golkar. Partai Golkar lahir pada 20 Oktober 1964. Partai berlambang beringin ini bermula dari sekretariat bersama golongan karya. Di masa Orde Baru, Golkar tumbuh menjadi tulang punggung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Memasuki reformasi 1998 yang menjadi titik balik penting dalam demokrasi di Indonesia, Partai Golkar bukan hanya mampu bertahan, melainkan juga membuktikan kekuatannya. Partai ini tidak hanya beradaptasi, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam proses transisi demokrasi yang berkontribusi pada terciptanya tatanan politik yang lebih terbuka dan inklusif. Dari masa ke masa, Partai Golkar telah dipimpin oleh tokoh-tokoh besar yang terus menegakkan identitas karya dan kekaryaan. Juhartono 1964-1969, Suprapto Sukowati 1969-1973, Amir Murtono 1973-1983, Sudarmono 1983-1988, Wahono 1988-1993, Harmoko 1993-1998,
Akbar Tanjung 1998-2004, Yusuf Kala 2004-2009, Abu Rizal Bakri 2009-2014, dan Januari hingga Mei 2016. Agung Laksono 2014-2016, Setia Novanto 2016-2017, Airlangga Hartarto 2017-2024. Selama hampir 60 tahun, Partai Golkar selalu menjadi aktor utama dalam setiap perjalanan bangsa Indonesia. Sebuah partai yang tak hanya hadir, tetapi juga memimpin serta memberikan warna dan arah bagi kemajuan negeri. Saya mengajak Partai Golkar menjadi partai yang modern, dan saya meyakini dengan generasi muda yang ada, Golkar akan menjadi partai pionir, partai yang memanfaatkan teknologi. Partai Golkar mampu merespon perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan dunia yang sekarang ini sangat cepat. Kini, tongkat estafet kepemimpinan Partai Golkar dilanjutkan oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar akan tetap setia pada komitmennya untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan selalu hadir dengan solusi nyata untuk setiap tantangan yang dihadapi bangsa. Golkar solid untuk Indonesia maju. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pidato Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Gugup juga malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo. Tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Ini sama dengan partai kader kita kan. Jadi ada organisasi yang didirikan dan yang mendirikan. Jadi kalau Pak Prabowo yang mendirikan itu adalah Golkar dan kemudian mendirikan adalah Partai Gerindra.
Wakil ketua umumnya Pak Dasko juga ada kader Golkar ternyata. Jadi udah betul barang ini kalau jadi presiden. Yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Mana Pak Mas Wapres tadi? Bajunya warnanya mirip Gerindra Pak. Tidak kuning. Ya nggak apa-apa lah kita bagi-bagi. Ada yang di kuning, ada di sana. Nanti kita koalisi Mas Wapres. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PLT Ketua Umum Partai Golkar 2024, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita yang saya hormati dan saya muliakan. Tanpa jabatan Bapak 10 hari menjadi PLT Ketua Umum, saya tidak bisa berdiri di sini sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yang saya hormati para senior-senior, Ketua Dewan Penasehat, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya takut betul kalau nggak menyampaikan bisa repot saya nanti besok rapat. Ketua Dewan Pembina ada Pak Abu Rizal Bakri yang tanda tangan SK saya waktu jadi bendahara Golkar Provinsi Papua. Biar jelas, jangan sampai dikirain saya bukan kader kan. Bapak Akbar Tanjung yang mampu membangkitkan Golkar di era terpuruk pada tahun 99 2004. Pak Agung Laksono dan seluruh senior-senior Partai Golkar yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Rekan-rekan Ketua Umum Partai Politik, sudah bisa bicara rekan-rekan kan. Kalau kemarin kan belum bisa saya. Terutama yang terkhusus Ketua Umum Partai Nasdem yang juga mantan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Bang Surya Paloh. Masih ingat kan Bang Surya? Dengan gagahnya kalau lagi orasi, belajarnya di Partai Golkar. Ketua Umum Partai PKB, Caimin, memang Pak, kalau orang-orang yang mohon maaf, yang tubuhnya hampir sama dengan saya itu Pak, akalnya cepat Pak. Jadi, Pak Muhaimin sama saya itu beda-beda tipis Pak. Cuman Pak Muhaimin lebih canggih daripada saya Pak. Caimin, sebentar lagi munas Pak. Yang saya hormati Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan. Kita aplaus. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Tum, tenang. Yang jadi ketum partai di bawah 50, di antaranya kita berdua. Tenang. Kita selesaikan secara adat barang ini. Ketua Umum Partai PKS dan Partai apalagi ya? PSI, P3 yang mohon maaf saya disebut namanya daripada salah. Yang saya hormati para anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang hari ini sempat hadir dan besok Golkar akan menjadi partai pemenang kedua di legislatif DPR RI menjadi 102 kursi. Saya dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan rasa hormat saya kepada Ketua Umum Golkar terdahulu
abang saya, senior saya, Pak Airlangga Hartarto. Kita berikan aplaus kepada Pak Airlangga. Beliau adalah tokoh yang mengantarkan Golkar kembali pada puncak untuk memperoleh kursi 102. Tapi memang Golkar ini Pak, ya dari dulu begini, dinamikanya tinggi sekali. Gitu. Kita pun salah-salah lewat juga kita. Ini yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, para ketua-ketua umum organisasi pendiri, para ketua umum organisasi yang didirikan, para ketua umum organisasi sayap, dan yang saya cintai, saya banggakan, dan yang saya hormati, para ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang atas kehendaknya lah dan ridhonya kita dapat menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional yang ke-11 Partai Golongan Karya pada tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Partai Golkar, para ketua DPD tingkat provinsi, para ketua DPD Partai Golkar tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia, para pimpinan organisasi, pendiri dan didirikan, para senior Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Partai Golkar 5 tahun ke depan pada periode 2024-2029. Kepercayaan Partai Golkar dan amanah yang diberikan kepada saya merupakan tanggung jawab yang harus saya emban dengan sungguh-sungguh untuk membesarkan Partai Golongan Karya ini. Sungguh merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Seorang kader yang berasal dari pelosok timur Indonesia, nan jauh di sana, yaitu di Papua, dapat memimpin Partai Golkar, partai besar, dan selalu berada dalam kekuasaan dalam setiap era pemerintahan bangsa ini. Sejak Orde Baru, presiden berganti, tapi Golkar berkuasa terus. Ini seperti tes sostro, Pak. Kader partai siapapun pemenang, Golkar ikut mengambil bagian. Untuk itu, amanah yang diberikan kepada saya ini tentu akan saya emban dengan penuh tanggung jawab untuk kebesaran, kejayaan Partai Golkar. Saya sebagai orang yang berorganisasi dan berangkat dari bawah, sangat memahami dan merasakan bagaimana seharusnya kita mengelola organisasi ini dengan baik. Yang tahu daerah provinsi hanyalah kader yang pernah berproses daripada provinsi. Yang tahu kebutuhan kader di DPD 2 hanyalah orang-orang kader yang pernah berproses di daerah. Dan dari semua ketua-ketua umum yang ada, Pak, rasanya belum pernah ada yang memulai dari DPD 2, Pak. Cuman saya dari DPD 1. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, Partai Golkar merupakan partai yang berideologi karya kekaryaan. Partai Golkar lahir untuk menghimpun berbagai kekuatan bangsa yang memiliki cita-cita untuk membawa kepada kemajuan bangsa dengan landasan ideologis kekaryaan ini. Partai Golkar merupakan instrumen politik yang diabdikan untuk mendukung perjuangan dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat di negara yang kita cintai ini.
Habitatnya Partai Golkar merupakan partai yang selalu berada di dalam kekuasaan. Partai Golkar dalam perjalanan sejarahnya selalu mendorong agar pemerintah dapat berjalan dengan stabil dan efektif agar pembangunan terutama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Partai Golkar merupakan partai yang modern. Sesuai apa yang dipidatokan oleh Bapak Presiden sering mengatakan bahwa ke depan Partai Golkar akan menjadi partai modern, terbuka dan inklusif. Sebagai partai yang inklusif tentu kita perlu terbuka untuk menerima berbagai masukan, pandangan dari kalangan manapun dengan syarat memiliki cita-cita yang sama membangun kemajuan bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan mulai hari ini kita harus menghilangkan sekat-sekat faksionalisme di tubuh Partai Golkar. Tidak ada lagi faksi A, faksi B, atau faksi C. Kita adalah Partai Golkar yang ada cuma satu faksi, yaitu faksi Partai Golongan Karya. Kita harus bersatu kembali di seluruh potensi dan kekuatan Partai Golkar demi membangun kembali sebagai partai yang solid dan mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Banyak juga ini pidatonya. Izin Bapak Presiden terpilih, saya biasanya pidato tidak pakai teks Pak, tapi daripada takut salah, bahaya. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, Partai Golkar merupakan partai kader. Kita harus mendorong agar tetap mempertahankan sistem kaderisasi yang berjenjang. Sehingga dapat melahirkan kader-kader yang handal, profesional dengan menerapkan prinsip meritokrasi yang siap berjuang untuk membangun bangsa. Partai Golkar harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendorong pengelolaan organisasi yang modern, terutama membangun pusat data dan informasi sebagai big data. Pusat data dan informasi inilah yang digunakan untuk basis anggota kader, aset organisasi, data politik, ekonomi, dan dokumentasi tentang berbagai kebijakan aturan perundang-undangan. Kader Partai Golkar harus memiliki kreativitas dan inovasi berbasis data untuk membangun pencitraan yang positif di mata masyarakat. Terutama anak-anak muda, generasi milenial, dan Gen Z yang merupakan segmentasi terbesar dalam pemilihan di negara kita. Izin saya mau sampaikan berdasarkan data, pemilu tahun 2029 usia 17 sampai 50 tahun itu 72%. 72%. Jadi ke depan pengurus DPP Golkar, saya izin kepada para senior dan seluruh kader, kita buat ramping saja. Tidak lebih dari 100 orang. Dan usianya di bawah 60 tahun 80%, di atas 60 tahun 20%. Supaya kita transformasi saja. Ya kalau tidak kita dorong begitu Pak, susah kita yang muda-muda ini muncul. Ini aja untung ada Munaslup Pak, kalau tidak ada belum tentu kita jadi ketua umum. Partai Golkar telah memiliki Golkar Institute yang selama ini telah menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan bagi anak-anak muda. Namun saya meminta agar perannya ditingkatkan untuk mencetak kader-kader teritorial sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dulu masih ada karakter des, tapi kita cari formulasi yang lain yang berbentuk semacam karakter des. Bapak Presiden hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa seluruh kekuatan Partai Golkar harus mengawal pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sampai tuntas. Saya ulangi, Partai Golkar harus mengawal pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sampai tuntas 20 Oktober 2024. Serta mengawal suksesnya pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Dan kalau bagus kita lanjutkan lagi.
Cocok? Setuju? Ini Pak Presiden Pak Prabowo ini anak kandung Partai Golkar. Jadi kalau sudah anak kandung mau cari yang mana lagi? Dan sekaligus Partai Golkar berada pada garda terdepan untuk mengamankan, menerjemahkan dan mengeksekusi seluruh program dari kebijakan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Sekaligus menjadi benteng pertahanan ketika menghalangi ancaman dari dalam maupun dari luar. Apalagi gerakan tambahan. Pak Presiden Pak Prabowo tenang. Golkar sudah ada barang ini. Pak Dasko, yang penting kita bisa bicara baik-baik saja. Ini barang bisa kita atur. Bang Surya tenang, kita koalisi bareng-bareng. Baik di pemerintah maupun di parlemen, melalui politik legislasi dan politik anggaran. Karena pada hakikatnya pemerintahan Presiden Prabowo Gibran merupakan kelanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Maruf Amin. Kita harus mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 yang merupakan visi Presiden Prabowo Gibran. Berbagai kebijakan dan program prioritas pemerintah ke depan. Antara lain, melanjutkan program hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang salah satu program spesifiknya adalah makanan bergizi. Untuk khusus hilirisasi, saya ingin mengatakan bahwa program ini dicetuskan oleh Bapak Presiden Jokowi, tapi yang mengeksekusi adalah menteri yang notabene kader Golkar, yaitu Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan saya diperintahkan untuk mainkan di lapangan. Jadi kalau hilirisasi ini, mohon maaf Pak Dasko, ini menterinya yang mengeksekusi menteri Golkar, kira-kira hilirisasi. Masuk barang. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh kader Partai Golkar yang telah berjuang dalam Pilpres 2004 yang lalu, yang memenangkan Prabowo Gibran, mari kita berjuang bersama untuk suksesnya pemerintahan Prabowo Gibran sampai selesai dan insya Allah bisa kita lanjutkan bersama-sama. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, di depan mata kita sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Di dalam Munas, karena kemarin sudah dalam berbagai diskusi, perdebatan panjang, kita memasang target. Dan setiap partai politik pasti mempunyai keinginan untuk bisa menang. Kami menargetkan dalam pilkada agar bisa menang minimal 60% dalam konsultasi tersebut. Saya minta kepada seluruh kader Partai Golkar untuk bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar. Saya akan menuntaskan surat rekomendasi pencalonan kepala daerah sesegera mungkin. Sehingga sebelum tanggal 27 Agustus 2024 kita dapat menyelesaikan B1 KWK yang siap didaftarkan ke KPU. Besok insya Allah kalau tidak ada halangan SK dari Kemenkumham selesai. Dan langsung kita pengurus yang akan dibentuk pengurus kecil, kita tidur di Selipi untuk kita selesaikan B1 KWK untuk yang mau calon-calon bupati, gubernur, wali kota kita berikan. Nanti ketua-ketua DPD 1 harus hadir untuk menyaksikan. Dari DPP hanya menyaksikan, tapi yang memberikan untuk DPD 2 itu nanti DPD 1. Supaya kita kembalikan dan kita perkuat marwah dan peran DPD 1. Siap berjuang memenangkan pilkada? Siap berjuang memenangkan pilkada? Kalau sudah begitu terus mau takut apa? Pada kesempatan ini saya juga ingin menegaskan
bahwa tujuan utama Partai Golkar adalah memenangkan kontestasi pemilu 2029 selama 5 tahun ke depan. Kita harus bekerja keras dan berpikir cerdas meraih kemenangan. Berbagai kerja-kerja menuju pemenangan itu harus kita rumuskan dari mulai sekarang. Kemenangan dalam pemilu 2024 yang lalu harus kita tingkatkan dalam pemilu 2029 nanti. Pak Erlangga adalah ketua umum yang hebat. 102 kursi itu bukan pekerjaan gampang. Kita canangkan, insya Allah kalau kita kompak, kita dibantu sama Bapak Presiden Jokowi, kita dibantu sama Bapak Presiden Pak Prabowo, dan seluruhnya, maka saya yakin ke depan kita akan meraih kursi lebih dari 102 yang ada sekarang ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh pelosok Nusantara, mari kita tetap solid, kompak dan bersatu menuju kemenangan Partai Golkar tahun 2029. Tinggal setengah halaman. Bapak Presiden dan hadirin peserta Munas yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan kiranya Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada kita semua kader Partai Golkar. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini Pak. Kami akan naungi Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang telah berkenan hadir. Saya ingin menyampaikan, harusnya Bapak Presiden Prabowo masih di PNJ. Belum bisa hadir di acara penutupan. Tapi karena kecintaannya kepada Partai Golkar, beliau mendarat di Halim Perdana Kusuma, langsung menuju ke JCC untuk ketemu dengan keluarga besar. Jadi yang kita mau ragu apalagi? Saya yakin Bapak Presiden Prabowo punya hati yang dalam untuk Partai Golkar. Yang saya hormati, saya juga ucapkan terima kasih kepada Partai Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang telah mengantarkan pada Munas ke-11 Partai Golkar hingga saya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum termuda pasca reformasi sampai dengan sekarang ini. Pimpinan sidang Munas ke-11 Partai Golkar, Pak Adis, Pak Aceh, Hasan Sadli, Pak Melki Lakalena, Pak Musa Rajeksa, dan Pak Ilham Permana. Kelihatannya nama ini ditulis agar bisa diingatkan untuk masuk pengurus. Ini karena yang tulis ini SC, olahannya ternyata di poin yang kelima ini tadi Pak. Lebih khusus kepada panitia penyelenggara Munas, Pak Bambang Susatyo dan Ibu Sari Yulianti selaku Ketua OC. Ini juga kelihatannya sama Pak, agar masuk pengurus. Dan seluruh hadirin peserta Munas ke-11 Partai Golkar yang telah melalui proses peralihan kepemimpinan yang baik. Sebelum saya tutup, izinkan saya tutup dengan membaca pantun. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC.
Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya mengakhiri sambutan saya pada malam hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bahlil Lahadalia atas pidato yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, Partai Golkar telah menempuh perjalanannya selama 60 tahun dan hingga saat ini terus berkarya tanpa henti. Melayani negeri kita tercinta untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden terpilih. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo. Yang saya hormati Ketua Umum Golkar terpilih Bapak Bahlil Lahadalia. Para senior dan sesepuh Golkar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati para ketua umum partai yang hadir, yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua DPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh tanah air Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya senang malam hari ini bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu semuanya, hadir di acara salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia. Partai yang besar, partai yang kuat, yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita Indonesia. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan ya
Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Dan kita bisa lihat sejarah-sejarah Ketua Umum Golkar. Dari mana? Dari mana saja. Ada yang dari Jawa, Pak Agung Laksono, Pak Setia Novanto, Pak Erlangga Hartarto, ada juga yang dari Sumatera, Bapak Abu Rizal Bakri dari Lampung, Pak Akbar Tanjung dari Tapanuli Tengah, ada juga yang dari Sulawesi, Pak Yusuf Kala, Makassar, dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari tanah Papua. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan.
baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati. Seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Dan terakhir kepada Ketua Umum yang baru dan jajaran pimpinan Golkar yang baru, serta jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah ke-11 Partai Golongan Karya pada malam hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama. Yang akan dipimpin oleh Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia, Bapak Idris Laina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Mari sejenak kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala, bermunajat, agar acara kita hari ini diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan syariat Islam. Dan bagi yang beragama lain, dimohon berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami menyelenggarakan penutupan musyawarah nasional ke-11 partai kami, Partai Golkar. Maka dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan upaya kami, serta jadikanlah sebagai ibadah yang bermanfaat bagi partai kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami,
Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu taat kepadamu, menjauhi segala larangan-Mu. Tuntunlah kami dalam melaksanakan amanah, agar partai kami di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia lebih solid untuk mengawal keberlanjutan pembangunan nasional sebagaimana harapan kami Golkar solid untuk Indonesia maju menuju negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, maka kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat, ya Allah, dalam persatuan, agar dapat bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, agar kami terhindar dari sikap takabur. Ya Allah, ya muzibas sailin, perkenankanlah doa kami dan kabulkanlah permintaan kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Presiden Republik Indonesia berkenan untuk berfoto bersama. Untuk itu kami mengundang Ketua DPD Provinsi se-Indonesia, Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC Munas ke-11 Partai Golkar. Kemudian yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Perindustrian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ketua MPR Republik Indonesia, Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dimohon untuk mengambil tempat. Selanjutnya kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia terpilih untuk berfoto bersama. Baik, mohon izin untuk dihitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan untuk kembali ke tempat.
Dan tentu pada malam hari ini, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita semua juga akan dihibur oleh sejumlah penampilan yang luar biasa di malam hari ini. Betul sekali Tommy, malam yang penuh kebahagiaan untuk kita semua dalam penutupan Munas ke-11 Partai Golkar. Dan seperti yang kita ketahui, Rapimnas dan Munas Partai Golkar telah terselenggara 2 hari dari hari kemarin Selasa 20 Agustus 2024 dan dibuka secara resmi oleh PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan rangkaian acara ini telah berlangsung dengan lancar hingga sore hari ini. Dan untuk Munas merupakan media evaluasi, proyeksi, dan konsolidasi yang memberikan ruang penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya sebagai sarana pembelajaran. Dan langsung dengan tema Munas Golkar Solid untuk Indonesia Maju, kini saatnya kita nikmati bersama penampilan spesial yang menghibur kita semua. Langsung kita sambut Novia.